Bismillahirrahmanirrahim, tak rekam. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Pertama-tama berdoa dulu ya. Dipimpin doa Mbak Rahmi, monggo. Teman-teman, untuk mengawali pagi ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih Mbak Rahmi. Kemudian Ibu akan absen dulu ya. Ya. Hari ini siapa yang enggak masuk? Latif, Bu, sama Ufi. Kenapa? Nggak tahu, Sakit, Bu. Bu. Sakit? Oh ya. Nanti dijenguk ya, terlambat, pulang. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai larangan pergaulan bebas dan zina. Sebentar saya akan tampilkan PPT untuk materinya. Oke, Bu. Kelihatan enggak? Bentar, masih proses, Bu. Kelihatan. Oh, gambarnya bagus. Oke, bentar ya. Ya. Sambil nunggu, coba kemukakan pendapat teman-teman. Apa itu larangan pergaulan bebas dan zina? Itu, Bu, kita harus menjauhi pergaulan bebas dan berzina. Baik, bagus Mbak Rami. Karena berzina termasuk perbuatan keji dan setan, Bu. Bagus sekali Mbak Dinda. Mantap. Nah, ini Ibu udah tampilkan PPT-nya ya. Nah, coba dibacakan Mbak Rani. Apa itu pergaulan bebas dan zina? Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Kata zina berasal dari kata zana, yasni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Baik, terima kasih Mbak Rani. Terus, teman-teman tahu nggak hukum pergaulan bebas dan zina? Haram. Jadi hukum pergaulan bebas dan zina itu haram, betul sekali kata Mbak Rani ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Mbak Dinda bisa tolong bacakan yang Al-Quran surat Al-Isra ayat 32.
Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bagus sekali. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Mas Taufikur bisa tolong bacakan? Halo? Tidak kedengeran suaranya, Mas Taufikur. Oh ya, Nah, artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka dijelaskan oleh sebagian orang-orang yang bagus, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya yaitu kategori zina. Yang pertama ada zina muhsan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, dan merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Kemudian yang selanjutnya yaitu zina wairu muhsan. Zina wairu muhsan itu pezinanya masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, yang selanjutnya, hukum bagi pezina. Kelihatan enggak tulisannya? PPT-nya. Kelihatan. Kan? Kelihatan. Nah, ya, yang selanjutnya, hukuman bagi pezina yaitu yang pertama, dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Kemudian yang selanjutnya, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukum rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah sehingga hingga dada atau leher, segini ya, segini. Kemudian tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Nah, kemudian dampak negatif zina yaitu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menghindari zina. Tentu saja yang pertama yaitu menjaga aurat, karena aurat adalah suatu kehormatan bagi kita. Nah, kita harus selalu menjaganya. Kemudian yang selanjutnya menjaga pergaulan yang sehat. Kemudian menjaga pandangan, jangan lirik sana, lirik sini. Kemudian meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Nah, rajin berpuasa ini, kenapa kita harus rajin berpuasa? Karena kita harus selalu menahan nafsu. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu hindari lingkungan yang tidak sehat. Karena lingkungan yang tidak sehat mestinya akan berdampak tidak sehat juga bagi kehidupan kita. Nah, sekian. Apakah ada pertanyaan?
Sudah ada Ini pertanyaan? udah selesai, Bu. Oh, masih ada. Selanjutnya itu saya akan berikan soal. Nah, ada 5 soal. Nih, udah bikin 5 soal buat teman-teman. Soalnya ini berisi truth nih. Ya kan? Truth or false or true. Jadi nanti Ibu akan bacakan pertanyaan, kemudian teman-teman menjawab pertanyaan itu benar atau salah. Bu, Nah, suaranya udah. agak kurang jelas. Suara saya kurang jelas. Udah. Nah, ini Ibu kan punya 5 pertanyaan. Nih, nanti teman-teman jawab pertanyaan yang Ibu berikan itu benar atau salah. Sudah jelas? Jelas, Bu. Baik. Nah. Nah, Ibu mulai ya. Dari Iya. soal pertama ini rebutan loh. Oke, Bu. Ya, Bu, siap. Nah, yang pertama, apakah zina itu tidak menghilangkan wibawa, martabat, dan kehormatan bagi pelaku? Menghilangkan, Bu. Berarti ini benar atau salah? False. Salah. False. Nah, Los. baik, Mbak Rahmi. Dapat 1 poin ya. Mantap. Ya. Ini Ibu tempel dulu pakai selotip karena nggak ada double tip. Jadi pakai selotip. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kedengeran kan? Ya, Kedengaran. Bu. Nah, yang selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang larangan zina adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surat Bu. An-Nur ayat 2. Ya, Mbak Dinda? True, Bu, benar. Ya, benar. Kesusu 1 itu, poin Mbak Dinda, buat Mbak kesusu. Dinda. Tak tempel dulu ya. Ya, Bu. Ya. Siap. Mbak Dinda pinter. Ya, tepuk tangan. Kemudian yang selanjutnya, kategori zina ada 2, yaitu zina musan dan zina ghairu musan. Benar atau salah? Bu. True. Ya, Mbak Rahmi. Mbak Yeah. Rahmi dapat 2 poin. Mantap. Paling pinter aku. Ini mesti juara 1 terus nih, Mbak Rahmi. Iya, emang. Kemudian sisa 2 ya. 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 Nih. Mbak Rahmi pinter. Ayo, Bu, lanjut, Bu. Hukum bagi pezina adalah dera atau pukulan 100 kali dan dirajam sampai mati. Nah, true or false? True, True. Bu. Ya, Mbak Rani. True. Mbak Rahmi. Mbak Rani bener ya. Mbak Rani dapat 2 poin.
Sebentar tak tempel dulu. Oh ini Mbak Alfia tuh masuk ini terlambat. Mana kok nggak ada, Bu? Dek, bentar. Wis Tak masuk. tempel. Mbak Alfia tuh kok telat kenapa? Susah sinyal, Po. Bu, bacakan soal terakhir ya. Yang Ya, Bu. banyak aja soalnya, Bu. Apakah zina membuat pelaku menjadi panjang umur dan sehat selalu? Los, Bu. Los. Enggak. False. Los. Baik, Mbak Dinda. Mbak Dinda ya, 2 poin. Wah, Mbak Dinda sama Mbak Rahmi seimbang. Tak tempelin dulu. Nah, kayak gini. Berarti ini Mbak Dinda sama Mbak Rahmi ini seimbang mau gimana ini? Anu, Bu. Ya, dapat kan hadiahnya saya sama, udah Bu. biasa jadi juara 1 toh. Coba Mending ya, buat tadi Mbak yang Dinda bisa aja. bacakan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Siapa yang bisa bacakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Pinter. Tepuk tangan buat Mbak Dinda. Yeay. Nah, sekarang kita berada di akhir pembelajaran ya. Minta tolong Ya. Mas Taufikur disimpulkan pembelajaran pada hari ini. Sudah, kok. Jadi intinya adalah pergaulan bebas itu ada batasannya. Dan juga zina itu mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan. Kalau melakukan akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Baik, bagus. Nah, berarti kita sudah tahu kan bahwa zina itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita melakukan, hukumannya pun akan sangat mengerikan. Baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu bersikap baik dan menghindari perbuatan zina. Baik, mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.